Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita dapat bermuajahat dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita sebelumnya terkait dengan apa itu syariat. Jadi untuk review kajian kita sebelum lebaran kemarin, kita sudah menyelesaikan pembahasan akidah. Jadi akidah sudah selesai, bahwa untuk urusan keimanan kita anggap sudah selesai. Walaupun belum sempurna, tapi dasar-dasar kerangka pemahaman akidah kita anggap sudah selesai. Nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi kita hari ini perlu apa ya? Kalau kita membahas terkait dengan kenapa umat Islam mengalami kemunduran, karena umat Islam itu tidak paham tentang Islamnya. Jadi taraf berpikir umat Islam itu rendah. Maka oleh karena itu kita harusnya ketika kita mulai mengkaji sesuatu, kita itu mengkaji Islam dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar mendapatkan pemahaman Islam yang paripurna. Kalau bisa sesempurna atau menuju kepada kesempurnaan pemahaman Islam. Terutama yang sudah mulai ngaji, yang sudah mulai sadar nih. Kenapa demikian? Karena memang Islam itu tidak bisa disuarakan oleh satu dua orang. Tidak cukup disampaikan oleh para ulama. Ulama itu tafaqquh fiddin. Setelah tafaqquh fiddin, dia akan menyampaikan kepada yang lain, kepada para muridnya, kepada para jamaahnya. Dan jamaah itulah tugasnya untuk apa? Mentablik, menyampaikan. Tugas kita itu menyampaikan. Untuk bisa menyampaikan dengan baik, mau tidak mau kita ketika belajar serius. Ibnu Abbas itu menyatakan dalam salah satu qaulnya, Ibnu Abbas ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, qalbul uqul wa lisanus saul. Qalbul uqul, hati yang berpikir atau akal yang berpikir, kemudian lisan sa'ul, lisan yang bertanya. Jadi ini kaul ini saya dapatkan dari salah satu fragmen film ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik. Jadi banyak nanya, Imam Syafi'i nanya terkait dengan bagaimana adab menjamu tamu. Ternyata ada adab. Enggak. Jadi tuan rumah itu cuci tangan duluan, kemudian cuci tangan terakhir. Kenapa cuci tangan terakhir? Agar tamunya nggak segan. Kalau masih ingin makan, biar selesai dulu. Jadi kalau makan bersama itu tuan rumah nggak perlu cuci tangan duluan. Adabnya begitu. Biar tamunya puas gitu. Kalau kita cuci tangan duluan, tamunya segan mau makan lagi. Cuman dalam rumah udah beres-beres nih. Apalagi udah diangkatin duluan gitu. Ini jadi lisanul uqul, lisanul saul, qalbul kaul, qalbul uqul wa lisan saul. Hati yang berpikir atau akal yang berpikir, wa lisan saul. Jadi banyak tanya. Jadi kalau K13 itu yang pertama itu menanya.
bukan pertanyaan tapi mudah. Nah, terutama memang kalau sudah masuk pembahasan syariat. Kalau pembahasan syariat ini biasanya lebih sulit, lebih karena nanti pembahasannya lebih detail, harapannya nyangkut lah. Malam ini juga agak berat materinya, nggak tahu berat atau enggak, tapi saya buat logika sesederhana mungkin. Syariat itu kalau kita bahas yang minggu kemarin adalah khitabus syari' muta'alliqu bi af'alil ibad. Khitabus syari', seruan pembuat syariat, muta'alliqu, yang berkaitan bi af'alil ibad, dengan perbuatan hamba. Khitab sudah kita bahas. Khitab itu ada dua jenis. Ada, nanti khitab itu contohnya hukum. Khitab itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, khitab namanya seruan. Seruan untuk melakukan dan seruan untuk meninggalkan. Hukum syariat selain yang 5 ini ada kita kenal istilah hukum wadi. Hukum wadi itu apa? Hukum pekondisian lah namanya. Jadi hukum wadi itu nanti ada syarat, ada batal, ada rukhsah, ada azimah, ada mani'. Yang itu nanti terkait dengan hukum syariat yang sudah yang 5. Jadi kalau syaratnya tak terpenuhi, hukumnya nggak bisa dilaksanakan. Seperti sholat. Sholat hukumnya apa? Wajib. Kalau syaratnya tak terpenuhi, tak bisa dilakukan sholat. Kalau syarat tak terlakukan, jatuhnya tidak sah. Sah, batal, itu namanya hukum wajib. Sholatnya terlakukan, hukumnya dapat. Mulai dari niat sampai tidak tapi itu. Atau nanti ada mani, penghalang. Contoh penghalang sholat itu apa? Haid atau nifas. Kalau laki-laki nggak ada maniknya sholat, maniknya nggak ada sholat. Jadi bagi laki-laki sholat itu terus menerus sepanjang waktu. Selagi dia masih hidup, dia berkewajiban sholat. Yang nanti paling ada kalau bagi laki-laki ada istilah rukhsah, keringanan. Keringanannya apa? Sampai level dia hanya bisa mengedipkan mata. Itu rukhsah. Ini pembahasan minggu sebelumnya. Nah, malam ini kita akan membahas asyari. Asyari itu apa? Pembuat syariat. Kalau kita bahas di akidah kemarin, yang namanya asyari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Inil hukmu illa lillah. Tapi memang ketika kita kaji di pembahasan kitab-kitab para ulama, nanti ada 2 pembahasan. Ada pertanyaan yang mendasar, apakah manusia bisa menentukan hukum? Yang sudah ngaji ini ada di pembahasan kitab Mafahim. Di kitab Mafahim. Ketika membahas kitab Mafahim, di sana ada apakah akal atau manusia bisa membuat hukum, menentukan hukum syariat. Kalau di kitab Taqatul pembahasannya yang pasti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa atau akal tidak bisa membuat. Nah, sebenarnya ini ada 2 pendapat terkait dengan pembahasan apakah akal bisa menentukan hukum. Kalau fakta perbuatan manusia itu tidak dikelompokkan atau hukum terhadap benda tidak dikelompokkan, maka pembahasannya menjadi rancu. Seakan-akan akal itu bisa menentukan menilai sebuah benda atau bisa menilai sebuah perbuatan. Makanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kemudian dia mengklasifikasikan batasan akal itu sampai mana ketika dia menentukan hukum. Jadi kemudian Syekh Taqiyuddin mengklasifikasi 1. Benda atau perbuatan dilihat dari substansi bendanya. Apa substansi itu? Zatnya, fakta bendanya.
Yang kedua, zat atau perbuatan dikaitkan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, perbuatan atau benda itu dikaitkan dengan dosa dan pahala. Ini tiga ini. Ketika kita sudah klasifikasikan atau sudah kita atur ini dengan tiga ini, maka kemudian kita bisa melihat batasan akal. Jadi kalau kita bicara Asy'ari, bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Anihkum. Jadi anihkum bainakum bima anzalallah. Jadi hukumilah perbuatan di antara kalian itu dengan apa yang diturunkan Allah. Wa la tattabi ahwa'ahum. Dan janganlah kalian mengikuti mereka. Jadi standarnya apa? Pribadi nggak boleh, individu nggak boleh, juga nggak boleh. Suara mayoritas. Oleh karena itu dalam Islam demokrasi itu haram. Kenapa kok demokrasi haram? Di Quran disebutkan wala tattabi ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ketika apa? Ketika menentukan halal, haram. Ketika menentukan terkait dengan pahala dan dosa, boleh atau tidaknya sebuah perbuatan. Nah, demokrasi itu sebagai penentu. Sebagai penentunya apa? Suara terbanyak. Kalau masyarakat ngomong umumnya mengatakan boleh, dibolehkan. Hari ini begitu nggak? Alam kita alam demokrasi. Padahal itu pertentangan dengan anihkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Allah menggunakan kata hum, mereka. Mereka ini siapa? Anggota DPR. Kenapa? Mereka yang menentukan hukum. Ada bagian dari syariat itu yang dibolehkan, ada bagian syariat yang tidak dibolehkan. Sampai level mana? Kalau sampai mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Sampai segitu enggak hari ini? Maka menurut kita, pemahaman kita, demokrasi itu haram. Kenapa? Asy'arinya itu terkait dengan siapa membuat syariat, itu demokrasi bertentangan dengan Islam. Suara terbanyak atau suara rakyat atau suara anggota DPR. Suara raja nggak boleh, individu kan. Suara terbanyak nggak boleh juga. Suara rakyat, apalagi suara orang jahil, orang bodoh. Suara preman nggak boleh kita tunduk kepada suara preman, nggak boleh tunduk kepada suara manusia. Kita tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti bagaimana tunduk itu? Bukan langsung kembali Quran Sunnah begitu. Nanti ada tata cara pas pembahasan selanjutnya ya, ketika menentukan hukum syariat. Oke, sampai sini. Berat nggak? Direkam nih mas, serius ini. Nyambung nggak? Nyambung ya, logikanya begitu. Jadi Asy'ari itu kan menghukumi perbuatan. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan tergantung terpuji atau tercela. Nah, kemampuan akal itu hanya pada sebatas kesesuaian dengan nafsu dia atau keinginan manusia, atau melihat zatnya, fakta perbuatan itu, substansi. Kalau di buku-buku disebut substansi dari perbuatan. Akal bisa, tetapi kalau udah bicara pahala dan dosa, akal tidak mampu karena itu di luar jangkauan akal. Itu Asy'ari pembuat syariat. Jadi pembuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Di mana kita menemukan hukum yang ditetapkan Allah? Kita akan menemukan itu ada pada kurang lebih yang disepakati oleh para ulama ada 4 hal. Walaupun nanti pada rinciannya berbeda pendapat, tetapi secara umum itu kita bisa menemukan seruan membuat syariat ada pada 4. 1 pada Al-Quran.
Yang kedua pada as-sunnah atau hadis. Yang ketiga pada ijma. Yang keempat pada qiyas. Jadi 4 hal inilah kita bisa menemukan khitab syari', seruan pembuat syariat. Ini yang disepakati para ulama. Nanti ada yang tidak disepakati, contohnya madhab sahabat, syar'u man qablana. Nah itu termasuk bagian dari yang tidak disepakati. Tetapi yang 4 ini disepakati, walaupun pada rinciannya nanti ada perbedaan kecil gitu di antara para ulama. Nah 4 hal ini, inilah yang disebut dengan dalil. Dalil itu berarti ini disebut dengan dalil ijmali. Dalil yang bersifat ijmali global. Kalau disebut ada berapa dalil ijmali? Ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Yes. Nanti ada istilah namanya dalil tafsili. Tafsili itu dalil yang terperinci. Kalau dalil terperinci apa? Nah, ini sahih. Namanya buah hadis sebutkan dalil tentang sholat. Itu namanya dalil yang bersifat terperinci. Ini global penyebutannya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Yes. Al-Quran sudah tahu semua? Sudah. Perlu dibahas lagi? Gimana Mak? Kira-kira Mak? Kira-kira gimana Mak? Perlu dibahas Al-Quran? Pindah di luar ya. Kalau terkapar ya luar. Al-Quran perlu dibahas lagi? Kayaknya sudah jelas ya Al-Quran. Yang jelas kewajiban Al-Quran. Ini kewajiban terhadap dalil ijmali sebenarnya sama. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Kewajiban pertama itu apa? Kalau yang Al-Quran secara spesifik disebutkan membacanya. Al-Quran itu harus kita baca. Makanya kemarin waktu sebelum makan kita tanya kan, sudah membaca Al-Quran belum rutin? Minimal kalau para ulama 3 hari paling lambat. Ada sebagian ulama mengatakan minimal 3 hari sekali. Biar tidak disebut yang mengabaikan orang Islam yang mengabaikan Al-Quran. Yang kedua apa? Memahami Al-Quran. Jadi nggak cukup kita hanya membaca terus. Tapi kita juga harus mempelajari, memahami. Kalau disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintahnya Iqra memang, tapi bukan sekedar Iqra dibaca saja, tapi juga dipahami. Nah, setelah dipahami diapakan? Diamalkan. Setelah diamalkan didakwahkan. Tapi kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2, alif lam mim, apa artinya alif lam mim? Allah a'lamu bi muradihi. Allah yang lebih. Ada sebagian mengatakan alif lam mim itu sebagai apa ya? Kalau kita manggil orang kan, "Woi." Ada yang mengatakan begitu. Terus ada yang menyatakan begitu. Alif lam mim itu maknanya sebagai untuk membangun perhatian orang. Kalau alif lam mim enggak pernah dengar ini apa nih? Baru diumumkan. Dan kitabu la raiba fihi. Dalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Namanya petunjuk. Nah, yang kita bahas dulu seperti peta. Kalau kita tersesat dikasih peta, apa yang kita lakukan? Apa petanya dibaca toh? Kan enggak. Petanya dibuat lomba membaca peta, lomba memahami peta, tapi enggak pernah diamalkan. Maka selamanya kita enggak akan keluar dari kesesatan. Punya peta, sesat, mamanya Mas Bujianto sasar di kaplingan, enggak bisa keluar. Ternyata ada petanya, peta jalan keluar. Sama-sama jalan manen bareng, sama-sama kesasar. Lomba api-api yang muncul peta. Ini belok kanan, ini belok kiri, habis itu lurus. Habis itu berdebat tentang peta.
enggak, itu begini. Enggak pernah mengikuti jalan peta itu. Kita keluar dari kesesatan kan? Kan tidak mungkin. Sesat. Iya masih sesat di situ aja. Di situ-situ aja, enggak pernah bergerak gitu. Debat terus jadi di situ aja. Lain. Tambah sesat gak sampai berantem. Enggak lain. Ya, enggak keluar dari kesesatan. Nah, kalau kita sudah punya peta, kita paham peta, kita ada jalan keluar dan kita yakin betul jalan keluarnya itu. Kalau ketemu orang yang tersesat, kalau dia belum punya peta, suruh baca petanya. Dikasih tahu bagaimana agar dia mengikuti peta itu. Demikian juga Quran. Quran itu hudan, petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk, kita meyakini itu kebenaran, apa yang kita lakukan? Jalani petunjuk itu agar kita bisa keluar dari kesesatan. Ketemu orang yang tersesat, kasih tahu, ayo kita sama-sama keluar dari kesesatan agar bisa maka harus diamalkan. Kalau ngajak-ngajak, kalau dalam Islam disebut dengan dakwah, maka harus didakwah. Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hudan lil sama, hudan lil Suranto, hudan lil Mujianto, enggak, tapi hudan linnas. Itu hak semua manusia untuk mendapatkan petunjuk dari. Tetapi memang tidak semua ayat Quran itu faktual, bukan faktual apa namanya, langsung muncul di sana kita bisa paham terkait dengan hukum syariat yang ada di sana. Karena ada fakta-fakta hukum dalam Al-Quran itu yang tersembunyi bagi orang awam. Bagi kita tersembunyi. Tapi bagi ahlinya dalam Islam disebut dengan mustahid. Bagi para mustahid yang memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran, maka dia bisa menemukan hukum tersebut. Maka kita ini sebagai orang awam tidak boleh ngambil secara langsung kepada Al-Quran pada hal-hal yang belum jelas bagi kita. Kita berkewajiban mengikuti para ulama. Maka kita diminta ke para ulama. Ya kalau dijawab kiai lah, ikutin guru, ikutin ulama. Karena ulama-ulama yang belum sampai derajat mustahid, insya Allah dia juga ngikutin para mustahid. Hukumnya apa? Mukallid boleh. Karena hukum asalnya kita harus jadi mustahid. Tapi bagaimana mau jadi mustahid? Bahasa Arabnya nggak ngerti. Nah, pengen jadi mustahid. Bedakan nadoro sama ro'a aja nggak bisa kita kan? Bedakan jaujun, nisaun. Tahu ya jaujun, nisaun. Bukan? Namanya Al-Lahab itu kalau di surat Al-Lahab itu, kalau di Quran kan kalau menyebut kata istri ada 3 kata, 3 atau 4 kata saya lupa. Tapi yang jelas yang pertama kalau istrinya Al-Lahab disebut apa? Ayat terakhir dari Al-Lahab. Wamro'atu hammalatal hatab, mar'ah. Kalau Nabi disebut apa? Jauzan Nabi. Ya, di Quran ada yang menyebut Jauzan Nabi. Tapi ada yang ayat terkait dengan hubungan seksual, nisa'ukum harsulakum, nisa'ukum fankihu, nikahilah oleh ma tobalakum minan nisa. Istri semua itu artinya mar'ah istri, jauz istri, nisa juga istri. Apa bedanya? Nah, bedanya nggak ngerti. Baru tahu saya kalau begitu kan gitu. Begitu dong, ngikut Quran kita. Kalau nggak ngikut Quran nggak, langsung kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana itu? Kita masih orang awam. Kalau ngomong Imam Syafi'i, saya mengambil dari Al-Quran, As-Sunnah, ya jelas dia punya kapasitas. Imam Syafi'i itu qauluhu qa'idatun. Para ulama mengatakan Asy-Syafi'i qauluhu qa'idatun. Sampai-sampai ada ungkapan Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau menemukan sebuah hadis
dan bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku, kata Imam Syafi'i. Kenapa kok Imam Syafi'i ngomong begitu? Karena saking yakinnya Imam Syafi'i bahwa semua pernyataannya yang ada dalam kitab-kitab yang beliau tulis, pendapat-pendapat yang beliau keluarkan itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu maksudnya Imam Syafi'i. Pede dia. Bukan, oh ini pendapat Imam Syafi'i ini. Satu lagi ada hadis nih. Wah ini bertentangan nih. Tinggalkan pendapat Imam Syafi'i, kita ambil hadisnya. Nah kita baru pendapat satu hadis. Imam Syafi'i dari ribuan hadis nih, saya kesimpulan begini. Kita dapat satu hadis berkesimpulan, atau ada pendapatnya Imam Ahmad. Insahal hadis bahwa madhabi. Jika hadis itu sahih dia madhab. Yang begitu-begitu itu jadi rancu kita. Kita orang awam nggak usah kita ikut-ikutan kritik ulama yang punya kapasitas. Kita tuh mengkolik. Kalau kita mau ikut ustaz kita ya silahkan. Ikut guru kita silahkan. Tapi nggak usah mencela pendapat yang lain. Tidak kelas kita. Itu terkait dengan bicara bagaimana memahami apa yang ada di Quran. Kita nggak boleh langsung. Karena apa? Di Quran itu ada pernyataan-pernyataan yang bersifat terbuka yang bisa kita langsung pahami. Ada pernyataan-pernyataan yang tersirat di sana. Tersirat. Ketika tersirat di sana, kita tidak bisa pahami secara langsung. Nanti ada pembahasan amkhos, umum khusus. Ada dalil nih, umum. Ternyata ada yang dirinci. Ada mujmal muqayyad. Ada yang bersifat global, ada yang terikat. Ada nasih, ada mansuh. Ada yang masih berlaku hukumnya, ada yang sudah tidak berlaku hukumnya. Ayatnya masih ada, masih. Tapi tidak berlaku hukumnya itu kita nggak ngerti. Oke, ya. Itu terkait dengan Quran. Yang kedua terkait dengan hadis. Dalil yang kedua kita sebut sebagai hadis atau sunnah orang menyebutnya. Atau sebelumnya sebagian mengatakan khobar. Jadi khobar itu kabar, hadis itu ucapan atau peristiwa. Kemudian kalau sunnah itu jalan. Jadi Imam Syafi'i itu dulu hidup pernah bertemu dengan orang-orang yang ingkar sunnah. Jadi hidup pada masa-masa orang yang ingkar sunnah atau orang tidak percaya pada hadis, maunya cuma pakai Quran aja. Kemudian Imam Syafi'i itu kalau memulai pembicaraan atau memulai sebuah makalah, dia selalu membacakan salah satu ayat. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum fantahu. Wa ma atakumur rasulu, apa saja yang datang dari Rasulullah, dari Muhammad, fahuduhu, ambillah atau kerjakanlah. Wa ma nahakum, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, fantahu, tinggalkan. Kemudian baru bisa membacakan hadis. Kenapa? Orang ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa yang kita pakai Al-Quran saja, sunnah nggak perlu. Ini kelompok ingkar sunnah ini malah Quran aja, atau minimal mereka hanya menggunakan hadis yang bersifat mutawatir, nggak mau pakai hadis yang bersifat ahad. Imam Syafi'i kalau mengatakan wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulullah ambillah, kerjakan kalau perintah, wa ma nahakum, dan apa yang dilarang fantahu, maka tinggallah, tinggal baru Rasulullah bicara. Jadi kehujahan as-sunnah sebagai dalil disebutkan dalam Quran. Jadi apapun yang datang dari Rasulullah harus kita ambil. Kalau perintah kerjakan, kalau larangan tinggalkan. Nah, hadis, kategori hadis itu apa saja? Yang pertama yang kita ambil apa? Perkataan, perbuatan, ketetapan, cita-cita. Ada satu lagi tambahan apa?
Cita-cita itu ramalan. Cita-cita itu ramalan. Boleh. 4. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi. Biasanya kalau dalam hadis itu disebut perbuatan, kalau disebutkan qala Rasulullah berkata. Sami'tu, aku mendengar dari Rasulullah. Itu biasanya perkataan. Kalau perbuatan biasanya ra'aitu, aku melihat. Kalau takrir biasanya disebutkan di situ ada kata-kata amama Rasulillah. Aku melakukan ini di depan Rasulullah dan Rasulullah diam. Maka itu termasuk kata apa? Kalau amal itu sebenarnya termasuk kepada cita-cita kan? Itu termasuk pada perkataan. Karena Rasul mengatakan namanya, kalau tahun depan aku masih hidup, aku ingin puasa 9 Muharram. Tapi Rasul nggak sampai tahun depan. Setelah sampainya hanya sampai kepada Jul, ya kan? Rasul meninggal bulan apa? Setelah lebaran haji. Berapa hari tidak salah ya? Berapa hari? Kalau 3 hari berarti masih Zulhijjah kan? Kalau cuma 2 hari, berapa hari setelah meninggal Rasulullah? Ya, setelah ibadah kan? Berapa hari itu? Setelah 2 bulan, 3 bulan, 22 hari. 22 hari. Berarti masih masuk Zulhijjah kan? Berarti masuk Zulhijjah. Zulqa'dah. Nanti dicek lagi. Tapi kadang-kadang logika itu nggak masuk ketika baca rupanya sawah gitu kan. Kita kan gitu, kita bikin juga logika terus sawah biasa gitu. Kurang jalan-jalan ke kita para ulama. Jadi hadis itu begitu, perkataan, perbuatan, ketetapan dan cinta. Minimal ya kita adalah hadis yang kita hafal. Kalau yang halaqah di muqaddimah dulu, kalau yang rutin menghafalkan minimal itu, kalau dengan saya berarti ada 5 hadis. Kayaknya bab sampai bab 5 dulu hafalan sama saya. Ada 5 hadis, ada 5 ayat. Minimal itulah, walaupun potongan tapi lumayan. Jadi menuntut ilmu itu fardu bagi seluruh kaum. Biasanya memperkenalkan muslimin wal muslimat. Jadi muslimat itu tambahan saja, tapi nggak ada itu di riwayat yang ada ala kulli. Karena dalam bahasa Arab ketika disebutkan laki-laki berarti menyangkut pada perempuan. Umar itu kalau dibilang Umar itu kan nggak pernah, jarang kita dengar ya muslim. Ayuhan nas, ayuhan muslimun wal muslimat, enggak ada. Ayuhan muslimun, ayuhan nas gitu. Oke, ada 3 hadis itu contohnya. Contoh terkait dengan banyak lagi hadis, banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu dari satu riwayat menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Ada 1 juta hadis. Kita satu pun belum dapat. Nanti ketemu Imam Ahmad bin Hanbal mesti di mana? Ente ngapain aja hidup ini kan gitu. Bukhari sama. Buat sudah juga. Ya, Bukhari 1 juta, tapi yang dituliskan 76 ribuan lebih ya. Bisa terkait dengan hadis. Banyak hadis, tapi yang sampai kepada kita menurut hitung-hitungannya Imam Jalalain Asyuti tinggal 200.000 hadis yang lengkap ya. 200.000 hadis yang lengkap. Oleh karena itu, kalau kita melihat kronologi jumlah hadis, Rasulullah
itu kan mesti berbuat, mesti membuat ketetapan yang jumlahnya banyak. Jadi gitu. Ada. Nah, kalau ada satu juta hadis sampai kita 200.000 hadis, lalu hadisnya hilang kemana? Hadisnya itu bertebaran di kitab-kitab para ulama sebelum membuat hadis yang sampai kepada. Jadi maka ada beberapa, kalau kaidah fikih itu ketika itu disebutkan dalam kitab para ulama itu sudah bisa disebut hadis yang bisa tapi nanti ada kaidahnya. Ketika kita menemukan riwayat-riwayat di antara para ulama itu tidak serta-merta dengan mudah kita bisa mengambil yang ada kaidahnya. Nanti ada pelajaran yang khusus. Nah, karena hari ini kita sampai 200.000, yang kurang lebih 800.000, anggap saja logikanya begitu, maka kita juga tidak boleh semena-mena ketika kita membenturkan pendapat para ulama yang lalu dengan hadis-hadis yang kita dapatkan hari ini. Nggak ada hadisnya. Kan kita sering menyebut nggak ada hadisnya mana? Nggak ada hadisnya. Kita sering mendapatkan ungkapan hari ini para pengkaji ilmu mengatakan kalau hadisnya mana? Nggak ada hadisnya. Iya, orang 800.000 hilang. Kemudian kita bisa mengatakan Imam Syafi'i nggak pakai dalil, Imam Ahmad nggak pakai dalil, Imam Hanafi nggak pakai dalil, ulama muridnya ini nggak pakai dalil. Nggak bisa begitu. Ketika kita mengkaji di akhir zaman ini, maka ketika ada ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang punya pendapat, kalau kita nggak setuju nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kita bentur-benturkan dengan hadis Nabi yang kita dapat. Kenapa? Kita dapatnya cuma 200.000. Yang 800.000 kemana? Yang 800.000 sama 200.000 kan banyak 800.000. Itu aja Imam Ahmad. Imam Syafi'i lebih banyak lagi. Ya banyak lah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad. Artinya kita nggak boleh. Nah, oleh karena itu kita juga demikian. Sama dengan sikap kita pada Al-Quran, kita tidak boleh mengambil hadis 1-2 hadis kemudian melakukan penghukuman terhadap sesuatu. Kenapa? Bisa jadi ada hadis lain. Bisa jadi kita yang belum paham terhadap hadis, kita ngikut para ulama ya baik saja. Kita pilih ulama Imam Syafi'i, mengikut mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dipersilakan. Jadi kita sebagai murid karena kita bukan mustahil. Oke? Hadis ini ilmunya susah. Lebih susah daripada Al-Quran. Kenapa? Terkait dengan riwayat yang saling bertabrakan. Kalau di Quran itu kategorinya sederhana. Tak ada orang menyatakan Qurannya sahih enggak. Tak ada yang bertanya. Tapi dalam hadis itu ada pertanyaan, hadisnya sahih enggak? Ada yang menyebutkan hadisnya sahih enggak? Kalau sahih, riwayat siapa? Kalau Quran kan enggak ada. Al-Quran sebutkan begitu, enggak ada pertanyaan. Tinggal pembahasan terkait dengan isinya. Kalau hadis itu 2 yang harus diverifikasi, 2 yang harus dicek. Apa? Siapa yang membawa berita? Apa isi beritanya? Siapa yang mengeluarkan hadisnya? Siapa? Isi hadisnya seperti apa? Itu 2 tugas kita. Maka terkait dengan hadis kita lebih berat, apalagi beragam dan waktunya juga jedanya lebih lama. Kalau Al-Quran itu dibukukan pada masa siapa? Pada Al-Quran. Al-Quran dibukukan pada masa Abu Bakar. Disempurnakan pada masa Utsman bin Affan. Dibukukan pada masa Abu Bakar atas usulan Umar. Kenapa? Kasus
banyak yang mati, orang terbunuh pada saat perang penghafalan Quran pada saat perang Yamamah. Perang Yamamah perang apa? Lupa. Perang dalam rumah tangga. Yamamah. Yamamah. Perang di rumah itu. Yamamah. Makanya juga Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Kemudian Quran itu disimpan oleh istri Nabi yang namanya Umar, namanya Hafsah. Pada masa Umar tidak dilakukan. Pada saat masa Utsman terjadi problem. Kenapa? Karena terjadi percekcokan terkait dengan Al-Quran ini, bacaan dan segala macam. Maka dicetaklah Al-Quran yang sampai hari ini namanya Al-Quran Mushaf Utsmani, berdasarkan Al-Quran yang ditulis atau catatan Quran yang ada pada Hafsah. Panitianya juga macam-macam. Panitianya Zaid bin Thabit. Sementara hadis itu dibukukan pada masa siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz siapa? Umar bin Abdul Aziz ini putunya Umar bin Khattab. Masih pada abad pertama ya? Masih pada abad pertama. Tapi jedanya sudah lama. Karena Khulafaur Rasyidin itu sekitar nggak sampai 30 tahun, tapi 20-an tahun lebih. 20. Karena yang menggenapkan nanti, maka Khulafaur Rasyidin itu yang menggenapkan, dia termasuk disebutkan sebagai ada khalifah kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, menggenapkan kurang lebih 30 tahun kekhilafahan. Maka ada hadis kan nanti khilafah itu 30 tahun. Maka disimpul karena masa sampai Ali itu nggak sampai 30 tahun, maka dianggap masa Umar bin Abdul Aziz ini sebagai pelengkap. Sudah selesai, nggak ada khalifah lagi. Kalau ada khalifah, itu khalifah yang sudah tidak Khulafaur Rasyidin, tidak termasuk khalifah sebenarnya. Sistemnya sudah berubah menjadi sistem monarki atau kerajaan. Itu pembahasan lain nanti. Artinya waktunya jedanya panjang, 30 tahun. Pengiling-iling, suruh ingat-ingat perbuatan Nabi apa, itu menyalahkan sahabat gitu kan. Itu makanya jatuhnya banyak hadis Nabi yang hilang. Hilang artinya tidak sampai kepada kita. Dan masalahnya itu banyak pemalsu hadis juga. Ada orang biar masyarakatnya semangat ibadah, cari tambahan, dan kita kan gitu kan. Kalau hutang itu kita pengennya dikurangi gitu. Tapi kalau omongan tambah gitu. Sama bilang omongannya, ini omongan ini rapi, pelepai orang gua. Cerita sama orang, sama komentari omongan kerjaan, terus serak pelepai, kamu angkati. Cerita lagi gitu, sambil itu tambahin kata sang setan lah itu, tambah biar kelihatan gitu, greget gitu kan. Sama bisu, ya kan? Musok kerja pelepah nggak diangkati gitu. Karena sama teman cuma bilang, saya lihat di saat itu, ini sih mana ini kok pelepahnya nggak diangkati kok. Ada sama gitu aja ceritanya, tahu? Saya panjang nih. Tergantung apakah suka atau benci. Kalau benci yang makin ditambahin. Gitu. Nah, ada yang memang benci kepada hadis sehingga ingin menghancurkan hadis. Ada yang memang saking cintanya kepada amalan ibadah sehingga agar orang beribadah, maka pahalanya lebihkan dalam ibadah. Kan banyak, makanya nanti kalau ahli hadis itu ngecek kalau hadis ini sahih atau tidak, salah satu matanya dilihat kalau berlebih-lebihan terkait dengan pahala sebuah perbuatan, maka kemungkinan hadisnya sahih.
Biasanya begitu ngecek. Jadi kami baca subhanallah, diampuni semua dosanya, yang ada. Saya nggak tahu apa ada begitu lah. Donasi utangnya dihapus semua dosa-dosanya. Itu kemungkinan doa. Oke, kita bahas saja dulu. Minggu depan kita bahas terkait dengan isma dan qiyas. Silakan kalau ada yang mau dikomentari. Halo, alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan. Jadi tanda kita mendapatkan ilmu itu qalbun, ukul, otak yang pakai pikir, lisanun saum, lisannya bertanya. Kalau satu ini lagi, kalau Rasul mengatakan aliku ulumakum bil kitabah, ikatlah ilmumu dengan kitabah, menuliskannya, bukan membuat catatan, menuliskannya. Karena menulis itu ada dua makna, memang kita buat catatan, atau yang kedua, memang betul-betul nyatakan dia. Tadi HP di apa? Untuk apa? Untuk sebagai pengingat. Oh, pernah tak catat di sini. Suatu saat ketemu. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.